Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari terakhir ya, di tahun 1442 Hijriyah. Kita berada di akhir tahun Hijriyah 1442. Nah, nanti sore ya dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun setelah sholat asar. Ba'da maghrib, sudah maghrib, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah doa awal tahun. Bacaannya gimana? Di bacaan itu banyak di kitab-kitab atau buku-buku Yasin Tahlil ya, atau di Majmu' Syarif ada, atau di buku apa ini Tibak Berjanji ya, yang besar itu ada di dalamnya ya. Tinggal menukil atau mengambilnya untuk dibaca, diamalkan. Namanya doa, sekali lagi kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan khususnya di tahun ini kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuki tahun baru nanti, mulai nanti malam ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dalam 1 tahun ke depan. Kemudian hadirin rahimakumullah, dan PPKM darurat yang menurut pemerintah itu kan sampai dengan tanggal 9. Diperpanjang lagi apa enggak kita enggak tahu. Tapi kalau PPKM-nya Pak Haji Warno itu beda. Pak Haji Warno ngomong PPKM itu adalah perbanyak pergi ke masjid. Jadi situasi semacam begini ini kita dianjurkan untuk ya ke masjid lah. Dan waktu 7 harinya putranya Yai Syekh Fakhruddin Sajjad itu ada Yai Mukhid, Ketua MUI Kota Surabaya, yang kesini ya, ngomong-ngomong di kantor sekretariat. Saya omongi, masjid sini tidak pernah tutup ya, mulai pandemi ya, Maret 2020 itu tidak pernah ditutup, baik sholat Jumatnya maupun sholat taraweh ya. Dan memang menurut beliaunya ya memang unen-unen wong biyen niku kalau pada waktu pagebluk itu memang ya tidak boleh meninggalkan masjid. Kalau masjid ditinggalkan ya gak mari-mari ya, kata beliaunya begitu ya, di masjid ditinggalkan ya pagebluknya terus, gak mari-mari. Jadi ini menurut ya Mukhid semacam itu, dan memang ada dasarnya juga ya, ada dasarnya. Kalau kita cari dasarnya memang ada. Dan ya memang karena kita berada di negara yang ada pemerintahnya dan mengatur untuk kebaikan secara umum ya, rakyatnya ya, kita ikuti juga ya dengan tata cara yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada beberapa jamaah yang mungkin juga merasakan bagaimana sakitnya ketika terkena virus corona ya. Tapi alhamdulillah sembuh ya. Jamaah rahimakumullah,
Dan memang siapa lagi yang memakmurkan masjid kalau bukan kita? Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18 yang mungkin kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahu adzim. Jadi innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman kepadanya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kita percaya nanti ada hari kiamat, hari akhir, hari akhirat, yang di situ semua perbuatan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita iman, kita mengimani adanya hari akhir, sehingga kita tetap memakmurkan masjid, tetap memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga itu adalah wa aqamas sholata, orang yang mendirikan sholat. Jadi kita ini orang yang mendirikan sholat, yang tidak berani untuk meninggalkannya. Dan dalam mendirikan sholat kita berusaha untuk bisa berjamaah, dan berjamaah ini yang lebih baik adalah di masjid. Kalau jamaah lebih baik di masjid. Mungkin di musola monggo, dilanggar monggo, sama saja nama lain daripada masjid. Yang di situ memang ada hadis di mana jumlah jamaah itu semakin banyak, semakin banyak pahalanya di sisi Allah untuk sholat. Kemudian yang keempat, wa ataz zakah, adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau hartanya sudah 1 nisab dikeluarkan zakatnya. Khawatir kalau tidak dikeluarkan akan jadi malapetaka dalam kehidupannya. Ya, kalau tidak di dunia, di akhiratnya. Itu nanti akan dijadikan oleh Allah setrika, yang pada hari itu harta yang ditimbun yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika, disetrikakan ke punggungnya, ke lambungnya, ke semua badannya, dengan dikatakan hadza ma kanaztum, inilah harta kekayaan yang kamu simpan yang tidak kamu zakati. Hadzal adzab ma kuntum taknisun. Jadi rasakan siksa yang diberikan oleh Allah pada saat itu, malah dihinakan. Rasakanlah siksa dari harta yang kamu simpan. Jadi ini kita harus mawas diri, kalau memang sudah diberikan harta kekayaan oleh Allah sudah 1 nisab hitungannya, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima, wala yakhsha illallah, orang yang memakmurkan masjid itu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut sewajarnya. Memang kita bukan menantang dengan virus corona, tapi kita berhati-hati, itu namanya takut sewajarnya. Jadi menjaga protokol kesehatan. Ini walam yakhsha illallah, kita hanya kepada Allah takut. Nah, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Dengan ini
ciri-ciri tadi itu masih fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya. Mudah-mudahan fa'asa ulaika mereka itu ayyakunu menjadi minal muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Mudah-mudahan dengan itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita ini akan memperoleh petunjuk hidayah dari Allah. Kita harus yakin itu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Bonsari ini masjidnya nggak sepi ya, alhamdulillah. Kita teruskan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adkarur raqatis saniyati. Bab zikir atau bacaan pada rakaat kedua. I'lam ketahuilah anal adhkar allati dzakarna fi raqatil ula yaf'aluha kullaha fis saniyati ala ma dzakarna fil ula minal fardi wan nafli. Ketahuilah anal adhkar, bahwasanya bacaan-bacaan allati dzakarnaha yang kami sebutkannya fi raqatil ula pada rakaat pertama yaf'aluha kulluha fis saniyah, itu juga dibaca semuanya pada rakaat kedua. Sebagaimana alamat nafil ula yang dibaca, yang disebutkan di dalam rakaat pertama. Minal fardi, baik dari yang fardu, yang rukun, ya, wan nafli, dan yang sunnah, baik bacaan-bacaan rukun maupun bacaan-bacaan sunnah. Wa ghairu dzalika minal furu' al-madhkurah, dan yang lain-lainnya dari furu' yang telah disebutkan. Illa fi asya', kecuali pada beberapa hal. Ahaduha, yang pertama, anna raqatal ula fiha takbiratul ikhrami wa hiya ruknun, bahwasanya rakaat pertama itu fiha, di dalam rakaat pertama itu ada takbiratul ikhram, dan takbiratul ikhram itu adalah wa hiya ruknun, ya, adalah rukun. Walaysa kadzalika tsaniyah, dan tidak ada yang demikian itu pada rakaat kedua. Fa innahu la yukabbiru fi awaliha, dan di rakaat kedua tidak diawali ya dengan takbiratul ikhram. Wa innamat takbiratul lati qablaha li raf'i minas sujudi ma'a annaha sunnatun, bahwasanya takbir yang dilakukan sebelumnya untuk mengangkat, ya, mengangkat kepala, mengangkat badan, lirraf'i, mengangkat minas sujudi, dari sujud, ya, itu adalah annaha sunnatun, adalah sunnat, dan yang biasa disebut dengan takbir intikal. Di takbir dari sujud, ya, berdiri, ya, mengangkat badan berdiri, ya, itu adalah hukumnya sunat, ya, dan disebut takbir intikal, ya. Itu perbedaan yang pertama. Jadi di rakaat kedua nggak ada takbiratul ikhram. Takbir dari sujud, ya, berdiri ke rakaat kedua itu namanya takbir intikal dan hukumnya sunat. Asani, yang kedua, la yusra'u du'a al-iftitah, la yusra'u du'a al-iftitah fi tsaniyah bi khilafil ula. Tidak ada atau tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah. Di rakaat kedua itu sudah tidak ada, ya, doa iftitah, baik itu kabira atau maupun Allahumma ba'id, ya, sudah nggak ada. Kemudian as-salis, yang ketiga, ya, qaddamana annahu yata'awwadu fil ula bila khilafin. Diterangkan terdahulu bahwa pada rakaat pertama itu disunatkan untuk membaca ta'awud tanpa ada perbedaan. Di setelah takbiratul ikhram, sebelum baca Fatihah, itu disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya.
Wa fi saniyati khilaf, pada rakaat kedua itu ada perbedaan. Al-ashahu annahu yata'awwadu, yang paling baik ya, itu adalah tetap disunatkan untuk membaca ta'awud. Ar-rabi'u, yang keempat, al-mukhtaru annal qira'ata fi saniyati takun aqalla minal ula ya, jadi yang keempat itu dianjurkan ya, bahwasanya bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran fisaniyati pada rakaat kedua takunu aqalla minal ula, itu lebih sedikit dari pada rakaat pertama. Jadi rakaat kedua itu ya lebih sedikit, lebih pendek, maksudnya gitu ya, lebih pendek ya, lebih pendek. Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas panjang mana? Panjang Al-Kafirun. Al-Kafirun berapa ayat? 6. Al-Ikhlas 4. Yeah. Nah, jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah semacam itu ya. Jadi kita melihat surat-surat yang dibaca ketika rakaat pertama dengan rakaat kedua itu ya lebih pendek ya. Jadi daripada rakaat pertama, rakaat keduanya itu. Ya, contoh kemarin al-insyirah dengan al-fil ya masih panjang ya, masih banyak al-insyirah daripada al-fil ya. Salat duha as-syams kali ad-duha ya, lebih panjang was-syamsi as-syams ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Jadi ini untuk rakaat kedua bacaannya sama dengan rakaat pertama, baik pada bacaan yang rukun, yang fardu maupun yang sunnah. Hanya ada perbedaan tadi, ada 4. Yang pertama, tidak ada takbiratul ihram rakaat kedua itu. Yang kedua, tidak ada doa iftitah ya. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan dalam membaca ta'awud, tetapi yang lebih baik itu tetap ta'awud. Yang keempat, bacaan Al-Qur'annya setelah Fatihah itu lebih pendek, lebih sedikit daripada rakaat pertama. Di jamaah rahimakumullah, sementara sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.